Orang kan boleh curiga dong. Jangan-jangan nih yang berbuat itu, yang melakukan itu memang terlibat, yang seharusnya melakukan tindakan itu terlibat. Misalnya ada penyuapan kepada aparat agar tidak ditindaklanjuti. Oh, ini sudah jelas. Ada nih, ada sertifikat nih. Tapi bagaimana dengan ATR BPN? Bagaimana dengan KKP? Gitu. Apa yang mereka lakukan gitu, kan itu penting ditindaklanjuti atau diketahui oleh masyarakat. Pakai apa sih yang Anda lakukan di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang itu. Nah yang begini nih, suara-suara yang begini cukup rame sekali, tapi dia nggak pengen lalu. Ini negara apa? Itu yang terjadi ini di luar jauh PEK 2, jelas itu penggarongan gitu. Kenapa aparat kok diam gitu? Tapi bagaimana dengan ATR BPN? Bagaimana dengan KKP? Gitu. Apa yang mereka lakukan gitu? Kan itu penting ditindaklanjuti atau diketahui oleh masyarakat. Pakai apa sih yang Anda lakukan di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang itu. Nah yang begini nih, suara-suara yang begini cukup rame sekali, tapi dia nggak pengen lalu. Ini negara apa? Kembali ke pertanyaan saya bahwa ini sengaja didiamkan dan banyak juga terjadi di laut lainnya. Dan kemudian ini adalah bagian yang tidak terhindarkan dari mengamankan proyek strategis nasional. Apakah Pak Treng memang sedang berselancar di antara dua kepentingan enggak. Demi kepentingan investasi? Enggak begitu juga. Kalau proyek strategis nasional kan jelas undang-undangnya. Ini yang kemudian dilihat publik sebagai sebuah upaya untuk, tadi Bapak sudah mengatakan reklamasi alami, untuk kepentingan real estate. Pak Treng, apakah publik melihat Pak Treng sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak cukup memiliki suara yang keras untuk menentang ini? Padahal ini tentang laut yang tadi dikatakan oleh Ketua Komisi 4 dan banyak orang, ini kita pasti panggil ini bukan milik per orang, bukan milik perusahaan tertentu. Iya betul. Laut itu adalah common property yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi, tapi itu adalah milik semua orang. Ruang kami hanya di bangunan di laut itu. Jadi artinya kalau kita didorong ke tempat yang lain pasti salah itu. Bahwa yang membangun pagar di laut pakai bambu itu dan lain sebagainya, itu yang sedang kita cari. Kalau ini ada kaitannya pasti kita akan panggil ini juga. Dan tim kita yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan pasti sudah melakukan itu semua. Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana apa tidak. Tapi karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya. Gitu. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana. Dan sekarang ranahnya masih di KKP ya, kita tunggu aja. Prof, kalau kita lihat kan saat ini upaya dari aparat gabungan itu hanya membongkar pagar lautnya, sementara urusan pidananya belum juga diproses. Nah sebetulnya haruskah menunggu aduan dulu baru kasus itu kemudian diusut, ataukah aparat harusnya tidak perlu menunggu adanya laporan lagi karena sudah jelas pelanggarannya di depan mata, Prof? Nah memang sering dikaitkan dengan laporan. Saya ada baca ya pihak kepolisian bahwa ini belum ada laporan katanya. Loh, kalau tindak pidana yang bukan delik aduan itu tidak perlu ada laporan. Kalau ada orang membakar rumah orang di depan kantor polisi, apa perlu laporan? Kan harus bertindak, ditangkap itu yang pembakarnya gitu. Nah ini kadang-kala orang mengaitkan dengan secara salah, terutama juga pihak kepolisian tuh sering kalau ada sesuatu laporan peristiwa katanya belum ada laporan. Kalau ada laporan, kalau tidak masuk ini tidak memenuhi syarat, lalu disuruh cabut. Laporan itu tidak perlu dicabut. Laporan itu ya ditindaklanjuti, kalau tidak benar ya sudah, tidak usah dicabut. Kadang-kala orang yang melapor itu diteror agar mencabut gitu, lalu dibayar oleh orang atau membayar agar tidak dianggap membuat laporan palsu. Tapi yang jelas ini, indikasi tindak pidana itu sudah jelas terjadi. Karena apa? Karena ada pembongkaran pagar, berarti karena melanggar, itu kan tindakan melanggar hukum.
membuat pagar itu sehingga harus dibongkar secara paksa. Orang publik melihat bahwa Menteri ATR BPN ini jauh lebih terbuka soal siapa di belakang ini. Sementara Menteri KKP yang bapaknya nelayan, yang dirugikan karena pagar laut ini cenderung tidak ingin mengatakan siapa di balik pembangunan pagar laut ini. Mbak Rosi, kalau yang di ATR itu Sorry maaf ya Pak ya, harusnya Pak Menteri yang jauh lebih marah dengan adanya 30 km pagar laut ini karena anak-anaknya Bapak yang terkena dari kemarahan saya sudah saya refleksikan di dalam penyegelan. Itu kemarahan saya. Kan saya marahnya dengan cara ya itu cuma memang sanksi administratif. Nah, yang kedua ditemukan beberapa surat izin dan surat HGB, sertifikat HGB. Itu jelas melanggar karena di dalam putusan MK nomor 3 tahun 2010 yang membatalkan pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengusahaan perairan pesisir, hak penguasaan pesisir, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 itu melarang pemberian hak pengusahaan kepada korporasi swasta atau kepada perseorangan. Itu harus sepenuhnya dikuasai oleh negara sesuai dengan pasal 33 dan tidak boleh menutup akses pencarian kehidupan ekonomi terhadap para nelayan. Pak, tidak melihat ada kegeraman yang sama dengan publik, kegeraman yang sama. Apa saya harus kayak gitu kan? Enggak seperti itu, tapi tidak memiliki frekuensi kejengkelan yang sama dengan publik dan mereka yang merasa begitu empati pada kelompok nelayan termarginalkan. Padahal Bapak Menteri Kelautan Perikanan yang harusnya menjadi Bapak nelayan. Begini, andaikan Bapak memang harus berhati-hati. Kita lihat yang memerintahkan pembongkaran pagar laut Presiden. Orang kan boleh curiga dong. Jangan-jangan nih yang berbuat itu, yang melakukan itu memang terlibat, yang seharusnya melakukan tindakan itu terlibat. Misalnya ada penyuapan kepada aparat agar tidak ditindaklanjuti. Oh ini sudah jelas. Ada nih, ada sertifikat nih. Ini legal, udah dicabut. Ambil saja sertifikat itu. Siapa dulu yang mengeluarkan? Kantor mana yang mengeluarkan? Siapa yang tanda tangan? Panggil orangnya. Gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Dan ini sudah jelas ya, ada indikasinya dua. Satu, tindak pidana umum. Mungkin pemagaran itu bisa dianggap tindak pidana umum kalau melibatkan rakyat yang mungkin karena dibayar, rakyatnya yang melakukan pemagaran itu yang melakukan tindak pidana. Tapi yang memerintahkan, aktor intelektualnya dan kantor pemerintahnya itu pasti berkolusi. Pasti berkolusi. Kenapa sampai keluar seperti itu? Sampai 263 surat hanya di Tangerang gitu. Ya. Nah kan itu harus disidik. Pak Prabowo sudah menyebut loh tiga ini, sudah menyebut tiga institusi penegak hukum bertindak. Tapi kok pada diem gitu, ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir. Ya, kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Lalu apa yang Bapak takutkan atau kenapa Bapak begitu berhati-hati? Karena atau Bapak memang sedang seperti yang disinyalir banyak orang juga sedang membawa pesan di luar yang selama ini sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo? Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya bahwa itu PIK 2 saja itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata. Ya, itu ekowisata untuk bidang tropical coastline. Ya. Nah, itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2, jelas itu penggarongan gitu. Kenapa aparat kok diam gitu? Memang ada banyak identitas warga yang serta-merta dicatut, ada staf desa RT RW yang diduga dikerahkan untuk mengkoordinir data-data tersebut sehingga dugaannya tidak jauh dari lingkaran aparat desa itu. Nah, apakah dari sisi ekornya ini
ketika memang diusut maka akan dapat kepalanya, Prof? Atau tanpa diusut dari ekornya Bisa. pun kita sudah tahu siapa aktor intelektualnya? Bisa, malah itu menjadi lebih gampang aparat desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya. Kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikat? Sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya, karena mungkin dapat sesuatu, ya, sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini, nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya nggak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif gitu. Harusnya dibongkar itu karena tindak pidana. Oleh sebab itu yang karenanya itu dulu yang harus dilakukan. Nah kita tidak pernah jelas ini. Aparat penegak hukum selalu berteriak, tolong laporkan kalau ada orang korupsi. Tapi ini udah dilaporkan berkali-kali, tidak ada yang berani bertindak. Laporannya Kayaknya jelas takut sudah gitu. ada yang lapor ke KPK Iya. ya Prof. Kemudian juga pengurus pusat Muhammadiyah sudah melaporkan 7 nama bahkan diduga berkaitan dengan pembangunan pagar laut ini ke Mabes Polri gitu. Tapi hingga saat ini belum ada responsif dari pihak kepolisian. Belum ada. Padahal sudah ada instruksi Kayaknya dari takut presiden tuh. begitu untuk mengusut ini. Menurut saya kayaknya takut kepada satu kekuatan ya, yang tak kita, ya kita sudah menduga-duga kekuatannya, tapi kan yang harus mengungkap itu polisi, karena kalau kita menduga-duga, nyebut-nyebut gitu, nanti disalahkan lagi, menyebarkan berita bohong, orang tersinggung, lalu orang yang melapor nanti yang ditindak. Padahal laporan itu nggak ada, laporan kalau nggak benar ya diumumkan aja ini nggak benar.